Salam Pak Bambang, saya mau izin bertanya. Mengapa Yahudi dan Kristen pernah berselisih? Mohon pencerahannya. Memisahkan diri dari umat perjanjian adalah jalan sesat bidat markion. Itu ucapan yang tajam sekali bagi seorang Paulus Yohanes Paulus kedua. Bidat markion Anda tahu, bidat yang menolak perjanjian lama. Bidat markion yang menolak penyaliban Yesus, karena Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia. Yang akhirnya dikembangkan oleh bidat Basilides abad ketiga akhir, abad kedua akhir, awal abad ketiga, yang mengatakan karena Yesus tidak real jadi manusia, maka yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi Simon orang Kirene yang memikul salib, yang wajahnya diserupakan dengan Yesus. Itu baru awal abad ketiga, namanya bidat Basilides. Ungkapan Paulus ini dibuat serius bagi orang Yahudi. Oh, berarti gereja benar-benar membuka diri. Sejak saat itu posisi Yahudi berubah terhadap Kristen. Inilah kasih, saudara-saudara. Tapi kalau kita menanamkan teologi kebencian, yang melahirkan kebencian baru. Begitu dari pihak Kristen membuka pintu rekonsiliasi, Yahudi menyambutnya. 5 tahun lalu, kira-kira tahun 2015-2016, atau lebih ya, hampir 10 tahun. Orang-orang Yahudi yang ada di Israel, Eropa, Amerika, Kanada, menandatangani sebuah deklarasi bersama. Namanya melaksanakan kehendak Bapa Surgawi. Dan di situ dituliskan, kami dalam sejarah memang sering terjadi perselisihan dengan umat Kristen, tetapi kami harus menegaskan lebih banyaknya persamaan ketimbang perbedaan dalam penafsiran. Kami sama-sama berakar dari monoteisme Ibrahim dan tidak monoteisme Abraham, dan tidak ada seorang yang lebih berperan dalam memperkenalkan Taurat, membawa Taurat kepada bangsa-bangsa lain kecuali Yesus Kristus. Ini luar biasa loh, pengakuan seperti ini. Dan rabi-rabi Yahudi itu menyepakati Kristen tidak lagi diklasifikasikan Abu Dazarah atau penyembahan berhala. Nah, pada tahun 2017, kalau 2015 rabi-rabi senior yang tanda tangan hanya 25, sekarang lebih dari 60 penanda tangan. Dan tentu itu disambut oleh orang Kristen. Terakhir, karena perkembangan ini, maka pemerintah Israel mengizinkan seorang vikar yang mewakili orang-orang Katolik Yahudi tinggal di tanah suci Israel dan mendapatkan hak sipil mereka. Sekalipun ini ya masih diganjal di sana sini, tapi perkembangan sejarah. Artinya apa? Sejarah itu tidak stagnan. Ini berkembang semakin maju, semakin maju. Dan yang disiarkan di Indonesia itu ada orang jalan salib diludahi. Yang meludahi jalan salib sudah ditangkap sama Benyamin Netanyahu, sudah diadili. Di setiap agama itu kelompok ekstrim kan selalu ada. Tapi saya tidak pernah mau meladeni suara-suara sumbang begitu. Cukup saya munculkan gambar video Paus Francis mengunjungi Yerusalem, sedang menuju ke tembok ratapan, salibnya besar namanya Paus, didampingi oleh rabi Yahudi. Nah ini gak diludahi, ayo siapa yang banding ludahi Paus sekarang? Gitu saudara-saudara. Cara membaca sejarah itu harus utuh ya. Maka dikatakan bagaimana dengan orang Yahudi? Itu Tuhan yang menentukan. Tapi yang jelas, apakah mereka menolak Yesus? Menolak penggenapannya pada sosok Yesus, ya. Tapi mereka tidak pernah menolak konsep Mesias. Mereka tidak pernah menolak konsep penebusan. Mereka tetap percaya dengan konsep penebusan. Hanya penggenapannya mereka belum akui pada Yesus. Itu. Nah, bagaimana kalau orang Yahudi terpilih? Apakah dia tetap terpilih ketika dia masuk Islam? Secara darah tetap terpilih. Secara darah. Tapi dia posisinya bukan lagi Yahudi secara iman. Jadi dia berdarah Yahudi tapi beriman Goyim. Nah berarti secara darah ya dia tidak kehilangan. Tapi secara iman dia kehilangan. Karena kalau selama itu dia berdoa Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov, tidak ada nama Elohe Ismail. Iya toh? Nah begitu dia menjadi Islam, dia apa mematuhi Taurat? Enggak, sama-sama melanggar Taurat kalau ukurannya tidak makan babi karena dia masih makan unta. Sama-sama melanggar Taurat karena dia masih makan kelinci. Ayo sekarang. Jadi Kristen sama Islam, Kristen non Yahudi sama Islam posisinya sama. Sama melakukan hukum Nuh. Hanya bedanya kalau Kristen semuanya dibebaskan, Islam min 1, babi saja. Apa yang dibanggakan hanya min 1. Ini kalau bicara fakta ya. Makanya saya ngomong begini kan bukan untuk kepentingan sekedar orang Kristen. Tapi saya ngomong begini ngomong sejarah. Perspektif Yahudi seperti ini soal kamu gak terima. Yang kamu Kristen bukan Yahudi. Kalau perspektif Kristen begini, kalau kamu soal gak terima itu pilihanmu. Kan gitu kan. Tapi saya ingin orang Hindu mendapatkan hak sipilnya. Orang Kristen punya hak sipilnya. Dan seperti yang dikatakan oleh Bung Karno. Sentosakah engkau dengan pilihanmu masing-masing. Itu saja syarat minimum berbangsa dan bernegara. Jangan memaksakan agama kita untuk bernegara. Itu perpecahan akan terjadi. Ya, itu kan reaksi ketimbang aksi. Ini kan sekarang era internet. Anda tinggal cek saja. Ya saya tidak berkomentar benar apa salah. Tinggal cek saja kan hadisnya cocok apa enggak. Semua ribuan hadis itu sekarang sudah bisa di cross check langsung di online kan bisa kan. Enggak, kalau dulu kan setiap keluarga muslim
Punya Quran itu ya. Tapi apa mesti punya hadis yang jumlahnya ribuan koleksi? Kadang-kadang hanya beberapa summary-nya. Tapi sekarang ribuan hadis itu baik yang kategori sahih maupun hasan. Semua sudah bisa dilihat di internet. Hadisnya ini Bukhari nomor sekian cocok apa tidak. Gak puas dengan bahasa Inggris, Arabnya juga ada. Nah orang Yahudi jangankan ngomong Allah, ngomong Tuhan. Gak boleh itu. Harus mengucapkannya Hashem dengan nada hormat. Nama di atas segala nama. Adonai, Tuhan. Makanya kalau ada tulisan YHWH, Yahweh bacaan kira-kira. Yang membaca Yahweh itu bukan orang Yahudi, itu bacaan akademis para sarjana barat. Abad 18 itu. Karena nggak ada huruf hidupnya itu, huruf mati semua. YHWH. Lalu ada sarjana barat yang mengatakan, oh kalau penggalan kata haleluya, Yah itu berarti mungkin aja bacaannya Yahweh. Karena itu sebutan pertama dari YHWH, YH-nya Yah. Lalu orang Samaria kan menyebut Yahweh. Wah itu mungkin Yahweh. Tapi orang Yahudi yang lain mayoritas tidak mengatakan Yahweh, dia mengatakan Hashem. Nama di atas segala nama, sang nama. Makanya dalam Filipi gemanya bisa didengar dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama itu Hashem. Kemudian Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa itu Adonai. Ya toh? Nah itu konteksnya seperti itu. Lalu berarti jangan berharap statement positif akulah Allah. Jangan, nggak mungkin itu nyebut nama aja nggak boleh. Tapi ketika Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi aku ada. Aku ada itu ego eimi. Itu asr Aku ada yang aku ada. Keluaran pasal 3 ayat 14. Gara-gara itu dia mau dirajam batu. Kalau dia mengatakan aku adalah hakim, aku adalah roti hidup, gak dirajam batu dia. Tapi begitu akulah sang ada, akulah sudah ada. Itu berarti nama kekudusan Tuhan tadi. Kemudian ketika Thomas ya melihat tanda di tangannya itu, paku di tangannya, bekas paku di tangannya, dan Yesus itu masuk di ruangan yang tertutup ketika mereka takut sama orang-orang Yahudi yang memusuhi mereka. Kemudian dia mengatakan apa? Shalom bagi kamu sekalian, shalom alaikum. Lalu Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, my Lord and my God. Yesus mengatakan berbahagialah orang yang percaya tidak melihat. Berarti Yesus mengakui sebagai my Lord, my God. Cara membaca Alkitab itu seperti itu mestinya. Bukan ngadu ayat seperti ngadu jangkrik, konteksnya nggak dipahami. Ya. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.